hanya bisa ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati. Saya ikuti kan. Tapi pengalaman di banyak negara, terutama Cina, dia berhasil mengendalikannya itu setelah menutup kotanya. Tapi memang penyebarannya keras. Karena ini Mekah lockdown, Madinah lockdown, di Roma lockdown. Tidak perlu sok-sokan. Akan melockdown provinsi, melockdown kota, atau melockdown kabupaten. Pernyataan JK kembali heboh dan viral di media sosial. Untung saja nih teman-teman, Pak Jokowi tidak mendengarkan masukan dari Yusuf Kala soal desakan lockdown Indonesia sewaktu wabah virus corona. Banyak pihak kan yang mendesak ini kemarin pemerintah supaya lockdown total negara ini. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton bersama. Lockdown itu kewenangan pemerintah, bukan kewenangan Dewan Masjid. Ya, jadi kita ikut saja pemerintah. Tapi pengalaman di banyak negara, terutama Cina, dia berhasil mengendalikannya itu setelah menutup kotanya. Tapi memang penyebarannya keras. Karena ini Mekah lockdown, Madinah lockdown, di Roma lockdown, di Manila sekarang lockdown. Jadi banyak contoh-contoh kotanya harus dikurangi. Jakarta selalu tergantung pemerintah. Maka pilihan yang dipilih oleh banyak negara lockdown supaya mengurangi pergerakan dari luar dan dari dalam. Itu. Tapi harus mempersiapkan logistiknya dengan baik, menjaga makanan kota itu dengan baik, ya, dan disiplin. Untung saja ya teman-teman, Pak Jokowi waktu itu tidak menerima masukan daripada salah satunya tokoh yang bersuara adalah Yusuf Kala. Nggak kebayangkan dampaknya bagaimana. Apa yang terjadi di Indonesia kalau sampai lockdown total waktu itu, sewaktu wabah virus corona. Ini rekam jejak daripada Yusuf Kala kembali heboh, viral menjadi sorotan teman-teman. Ini gimana menurut pendapat kalian? Saya tegaskan kembali bahwa kesehatan masyarakat, kesehatan publik tetap nomor satu. Tetap yang harus diutamakan. Inilah prioritas, tetapi memprioritaskan kesehatan bukan berarti mengorbankan ekonomi. Karena jika kita mengorbankan ekonomi, itu sama saja dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang. Ini bukan opsi yang bisa kita ambil. Sekali lagi, kita harus mencari keseimbangan yang pas. Oleh sebab itu, saya dan seluruh jajaran pemerintah selalu berupaya mencari keseimbangan itu. Tidak perlu sok-sokan. Akan melockdown provinsi, melockdown kota, atau melockdown kabupaten. Karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tapi kita tetap serius mencegah penyebaran wabah supaya tidak meluas. Nah, ini dia teman-teman ya. Keputusan bijaknya Pak Jokowi waktu itu bersama jajarannya. Dampaknya sangat luas sekali teman-teman. Dan dapat kita lihat dari rekam jejak video-video beberapa tahun yang lalu. Yusuf Kala ini selalu kontra di pemerintah. Ibaratnya oposisi teman-teman. Dan kini dia kembali di era Bapak Prabowo kan. Di era Presiden Prabowo. Oposisinya nampak sekali. Dengan selalu bertentangan pendapatnya dengan apa yang telah diputuskan oleh pemerintah. Misalnya soal BBM yang tidak dinaikkan oleh pemerintah. Malahan aneh banget ini teman-teman. JK malah mendesak supaya harga BBM dinaikkan. Ini sih tidak mewakili suara rakyat. Kemudian ada lagi pernyataan JK yang bikin heboh. Ini menakut-nakuti masyarakat. Katanya bulan Juli, Agustus akan terjadi chaos di Indonesia. Waduh. Ini gimana menurut pendapat kalian tentang sosok Yusuf Kala yang merupakan mantan wakil presiden. Pernah jadi wakil presiden 2 kali. Tapi kok begini teman-teman? Pantesan ngamuk-ngamuk, sekarang banyak ngoceh. Ya, ternyata karena impor LPG-nya sudah terancam.
sekarang ya. Chaplin. Emang agak lain loh. Misalnya gas. Gas ini sebetulnya batu bara bisa substitusi menjadi gas. Sehingga nggak perlu impor, itu nggak perlu sebetulnya LPG itu, karena bisa dibuat dari batu bara yang kita ini sangat melimpah. Nah kalau kita impor, yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor dan nggak bisa. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kan. Jangan menghalangi orang ingin membuat batu bara menjadi gas, gara-gara kamu senang impor gas. Karena banyak tingkah akhirnya kepleset lidah dan banyak masalah yang lo buat muncul ke permukaan. Kalau bilang itu masalah dulu, sama kenapa dulu waktu masih jadi wakilnya Pak Jokowi lo juga nggak ngomong masalah ijazah palsu. Sekarang bisnis lo terancam, baru ngoceh tentang Pak Jokowi suruh mengeluarkan ijazah asli. Bobrok dari mantan wakil presiden Yusuf Kala semakin terekspos, teman-teman. Apalagi soal bisnis LPG. Nah, tahu sendiri kan siapa yang mendesak ini kemarin untuk beralih ke LPG. Orang, masyarakat, publik sudah tenang pakai minyak tanah murah. Tapi kok ada muncul ide buat pindah dari minyak tanah ke gas LPG. Nah, pernyataan Bapak Jokowi, sebenarnya ngapain kita impor-impor dari luar? Kita ini melimpah hartanya, hasil buminya, asal kita kelola bersama. Tetapi Pak Jokowi memang sudah mencium ini. Ada oknum-oknum yang senang impor. Bapak kurang puas Ahok di penjara 2 tahun. Tuduhan penistaan agama. Padahal itu fitnah semua kan. Ya kan? Demi memenangkan Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta. Dan berhasil waktu itu. Apa yang terjadi? Jakarta hancur, Pak. Bapak ini langsung nih, saking kesalnya dengan sosok Yusuf Kala. Dapat teman-teman lihat bagaimana apa yang terjadi di Jakarta sewaktu Anies Baswedan memimpin. Itu kan kemenangan beliau rame, heboh, penuh, dramatis sekali, teman-teman. Panasnya suhu politik tanah air sangat meningkat. Dan siapa yang membawa Anies Baswedan ini? Ya Yusuf Kala. Ini gimana menurut pendapat kalian, teman-teman? Makin terekspos saja bagaimana sifat asli sosok daripada Yusuf Kala. Teman harus hati-hati. Di tengah dunia yang lagi membara karena perang geopolitik, tiba-tiba muncul sekelompok narasi demo besar-besaran untuk memakzulkan Presiden Prabowo. Sekarang tanya diri kalian sendiri, siapa yang paling diuntungkan kalau Indonesia chaos? Hanya orang gila yang pengen Indonesia hancur saat negara lain lagi berebut pengaruh di tanah kita. Betul. Ingat sejarah, kita dijajah ratusan tahun bukan karena kita lemah secara fisik, tapi karena kita gampang diadu domba. Jangan sampai kalian cuma dijadikan kacung kepentingan asing kayak zaman POC dulu. Kemungkinannya ada 2. Pertama, agenda gelap. Di luar sana ada kekuatan yang tidak ingin Indonesia mandiri secara energi dan pangan. Atau yang kedua, revolusi semu. Mereka memancing kalian turun ke jalan atas nama demokrasi, padahal targetnya adalah melemahkan pemerintahan agar sumber daya kita gampang dijarah lagi. Jangan mau jadi boneka untuk agenda yang kalian sendiri gak paham ujungnya. Mari kita pahami ini bersama. Stabilitas jauh lebih penting daripada revolusi semu. Saat Indonesia sedang berusaha tegak di antara raksasa dunia yang lagi bertikai, kalau kita pecah di dalam, kita tamat. Pemakzulan atau kerusuhan hanya akan membuat kita jadi mangsa empuk mereka. Kemudian jangan tukar kedamaian hari ini dengan janji-janji perubahan yang dibayar dengan darah dan kehancuran ekonomi. Ingat, saat sebuah negara hancur, elit yang memprovokasi kalian bakal lari ke luar negeri. Tapi kalian tetap tinggal di sini menanggung rongsokannya. Cintai negara ini dengan akal sehat, bukan dengan amarah titipan. Jangan mau sejarah POC terulang lagi dalam bentuk yang lebih modern. Jaga persatuan, tetap waspada, dan jangan mau dipecah belah. Jadi menurut kalian, apakah stabilitas saat ini harus kita jaga mati-matian, atau kalian percaya pada janji revolusi yang gak jelas arahnya? Silakan. Gimana nih, teman-teman? Kalau menurut saya sih, baiknya kita tetap solid. Menjaga keutuhan NKRI. Ini kan viral pernyataan JK yang mengatakan menakut-nakuti. Katanya bulan Juli hingga Agustus
Indonesia akan chaos. Chaos berarti terjadi kerusuhan, kekacauan, demo besar-besaran. Siapa yang diuntungkan, teman-teman? Coba kalian perhatikan. Setiap narasi yang dikeluarkan oleh Yusuf Kala ini perlu kita simak baik-baik. Jangan ditelan mentah-mentah. Apa jangan-jangan? Ya wajar saja kita curiga. Dengan pernyataan, dengan sepenggal kalimat dari Yusuf Kala. Entah gimana. Kalau kalian main tebak-tebakan mengenai pernyataan Yusuf Kala. Tetapi poin pentingnya teman-teman, jangan mau terpengaruh, jangan mau terperdaya, tetap jaga kesatuan, persatuan, keutuhan bangsa ini. Atau gimana kalau menurut pendapat kalian? Atas apa yang barusan saja kita bahas ini, kita tonton bersama. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini.